Oke, balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah, kali ini saya akan coba rakit ya, rakit eksternal GPU. Jadi ini PC saya nih. Nah, nih PC ASRock Desk Mini A300. Ini PC mini, PC yang ya lumayan powerful lah, tapi nggak terlalu powerful, lemot kalau dibuat video editing atau main game. Ini performanya nggak terlalu bagus deh. Jadi saya putusin untuk coba rakit. Ini nanti akan pakai eksternal GPU. Jadi kita lihat nanti performanya seperti apa untuk rendering, untuk ya sedikit main game atau main FPV simulator. Karena selama ini saya nggak bisa main FPV simulator ya, karena memang keterbatasan PC-nya itu cuman ukurannya segini dan mainnya agak patah-patah, kurang enak kalau dibuat main. Oke, jadi di sini ada part-part yang dibutuhkan untuk ngerakit eksternal GPU ya. Yang pertama, ini ada casingnya ya. Ini casingnya, ini casing custom ya. Ini order custom, jadi nggak ada di pasaran secara produk. Ini bahannya dari ya semacam kayak sejenis kayu lah ya. Kemudian dikasih semacam kayak akrilik nih. Dan ini katanya sih pas ya. Pas kalau misalkan dipakai untuk eksternal GPU. Nanti coba kita lihat aja ya proses ngerakitnya itu nanti akan jadi match atau pas apa enggak gitu. Terus yang kedua ya jelas GPU cardnya ya. Ini GPU card karena lagi mahal-mahal banget ya sekarang. Saya mampunya cuman beli yang GTX yang seri 1000 Nvidia. Ya ini GPU sekitar umur 2-3 tahun yang lalu lah. Jadi bukan GPU yang terbaru yang seri 3000, bukan, karena harganya udah gila-gilaan ya. Terus ada fan ukuran 12 cm ya. Ini fan-nya nih nanti dipakai untuk membantu sirkulasi air ya, sirkulasi udara nanti ketika dipasang di external case-nya nih di sini. Terus ini ada power supply. Jadi ini power supply 400 watt ya, outputnya sampai 400 watt. Ini saya pakai mereknya Be Quiet, sistem power 9. Oke, ini nanti yang akan jadi powering up powernya untuk si GPU card. Dan yang terakhir, ini komponen yang terpenting ya kalau membuat external GPU, yaitu EXP GDC. Nah, ini punya saya nih EXP GDC BIS yang versi 8,5C ya. Ini untuk EXP GDC ini dapat dua kabel ya. Yang pertama ini kabel yang colok ke sini ya, ke EXP GDC, ke power supply-nya untuk dapetin power supply. Jadi ini nanti sistemnya ini yang ada 6 atau 8 pin ya, nanti akan colok ke sini. Nah, kemudian yang ini 20 pin nanti connect ke power supply. Sedangkan yang ini 4 pin ini nanti connect ke power supply yang pinnya yang biasa buat CPU. Oke, terus kabel yang kedua ini adalah kabel yang akan dikonekkan ke PC kita ya. Jadi EXP GDC ini ada 3 macam kabel ya. Yang punya saya ini kabelnya yang seri NGFF. Ada 2 lagi yang pakai mini PCIe dan pakai express card ya. Untuk ininya ujungnya ini pakai HDMI. Jadi HDMI-nya nanti masuk ke sini. Jadi ini bukan HDMI biasa ya, tapi HDMI yang udah di custom oleh si EXP GDC. Nanti tinggal colok ke sini seperti ini. Terus untuk ujungnya ini yang punya saya tipe NGFF, ini nyolok ke PC-nya. Jadi pastiin kalau beli yang EXP GDC itu pastiin laptop atau PC-nya itu support untuk tipe kabel yang mana. Jadi ada 3 ya, NGFF, mini PCIe, sama satu lagi itu yang express card, yang model zaman lama yang biasanya ada di laptop zaman dulu tuh. Oke, nanti kita akan coba rangkai aja ya. Oke, untuk ngerakitnya kita balik ke meja kerja saya biar lebih gampang bikin videonya. Oke, ini adalah custom case nya untuk eksternal GPU. Jadi ini bisa dibuka ya seperti ini. Nah, ini di bagian sampingnya ada kacanya, kemudian yang di bagian atas ini juga bisa dibuka juga. Nah, dalamnya tuh seperti ini teman-teman.
Nah, ini kalau misalkan saya lihatkan di bagian dalamnya seperti ini, bagian depannya nih bolong ya, ada kisi-kisinya seperti ini. Terus di bagian sampingnya ini bolong juga buat kipasnya power supply. Oke, kita mulai aja rakitnya. Langkah pertama adalah memasang power supply ya. Power supply-nya itu harus ukuran yang ATX ya. Dan ini power supply yang saya pakai ada saklarnya. Kita langsung pasang aja ke dalam casingnya ya. Ini casingnya ngepas banget ya, jadi pas, nggak akan goyang. Terus ini kita cek di bagian belakang saklarnya bisa diakses, dan di bagian samping juga kipasnya juga nggak kehalang. Berikutnya kita akan baut ya, menggunakan baut yang udah disediakan di box power supply-nya. Ini kita baut ada 3 titik ya. Kita langsung pasangkan aja bautnya satu persatu, lalu nanti kita akan kencangkan. Kencenginya secukupnya aja, nggak usah terlalu kencang. Oke, terus berikutnya kita akan pasang fan-nya ya, fan untuk casingnya. Fan diposisikan sebagai intake ya, jadi menghisap udara dari luar, kemudian dibuang ke belakang di lubang-lubang di bagian belakang casing. Jadi posisinya nanti menghadapnya seperti ini ya. Bagian depannya itu menghadap persis ke arah depan casing. Lalu kencangkan fan dengan baut ya yang udah disediakan, ada 4 titik. Kencangkan di masing-masing secukupnya aja, nggak usah terlalu kencang. Pastikan fan udah terpasang dengan benar ya. Kita pastikan putarannya nggak ada yang menghalangi. Selanjutnya kita konekkan kabel molek ya, jenis molek ini yang dari fan ke kabel power supply. Langkah yang ketiga adalah memasang ESP GDC. Jadi caranya kita pasang dulu ya GPU cardnya ke ESP GDC nya. Pasang seperti ini, pastikan udah kencang dan posisinya udah benar. Lalu untuk kabel power untuk yang 20 pin kita konekkan dengan kabel yang untuk ESP GDC yang warna putih. Nah, untuk yang kabel 4 pin yang dari CPU kita konekkan ke kabel putih yang dari ESP GDC. Nah, modelnya nanti seperti ini. Sedangkan untuk yang kabel 8 pin ini connect ke port power GDC. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai powering up untuk ESP GDC nya. Sambungkan juga kabel 6 pin dari power supply ke GPU cardnya ya, kalau misalkan support untuk external power seperti punya saya. Lalu pasangkan yang udah dipasang semua kabelnya itu ke dalam casingnya ya. Lalu coba rapikan kabel-kabelnya supaya sirkulasi udaranya bagus ya, yang dari kipas dan pembuangan ke belakang. Kemudian langkah selanjutnya untuk kabel yang dari ESP GDC yang punya saya NGFF ini kita konekkan ke PC ya. Untuk ASRock Desmini A300 posisinya ada di wireless card ya. Kemudian kabelnya itu bisa kita masukkan ke dalam lubang yang ada di sini ya. Kita masukkan dulu kabel HDMI nya. Nah, seperti ini. Lalu rapikan agar nggak terkena kipas dan menghalangi komponen yang lain. Kemudian pasang lagi ya part-part yang sempat kita lepas tadi kayak SSD. Jika sudah, kita pasang motherboardnya kembali ya ke dalam casing ASRock Desmini A300. Oke, kita kencangkan ya bagian belakang casingnya. Nah, jika sudah, kita tinggal sambungkan aja kabel HDMI ini ke eksternal GPU yang udah kita rakit sebelumnya ya. Ini kita tinggal colokkan aja seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk pasang baut ya di GPU cardnya agar nanti nggak goyang-goyang ketika kita colokkan HDMI kabelnya.
Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya, yang sudah dikonekkan dari PC ke eksternal GPU. Modelnya seperti ini ya, kita bisa lihat bagian dalamnya. Kita cek semua kipas itu berputar untuk memastikan agar di dalam casing ini udaranya tidak terlalu panas. Hawa panas yang dikeluarkan oleh GPU card nanti akan dibuang ya di belakang dengan bantuan fan 12 cm tadi. Nah, salah satu kelebihan dari ESP-GDC ini ya, jika kita coba matikan komputer, kita matikan Windows-nya nih seperti ini, kita coba aja matikan, nanti di eksternal GPU atau di ESP-GDC-nya itu juga otomatis mati. Nah, ini kita lihat PC udah mati, eksternal GPU-nya juga ikutan mati ya. Nah, kalau kita coba powering up PC-nya, nah ini juga akan otomatis menyala ya. Jadi cukup praktis dan gak ribet ya menggunakan eksternal GPU EXP GDC. Nah, apabila kalian tidak membutuhkan eksternal GPU ini ya, kalian bisa matikan. Di sini kan ada saklar ya dari power supply. Kelebihan setup ini adalah kalau misalkan kita nggak membutuhkan eksternal GPU, kita bisa matikan aja dan dia akan otomatis pakai internal GPU. Lumayan bisa menghemat listrik. Untuk UPS-nya ini 480 watt ya, dan itu cukup untuk mengcover PC, eksternal GPU dan juga monitor. Oke, paling segitu dulu dari saya video tentang merakit eksternal GPU yang dipasang di ASRock Dash Mini A300. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, thank you dan bye bye.